Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa
Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak henti-hentinya khatib mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Karena takwa, ma'asyiral muslimin, adalah solusi dari setiap permasalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Maka ma'asyiral muslimin, takwa adalah dengan kita mengerjakan ketaatan kepada Allah di atas Al-Quran dan Sunnah dan berharap pahala dari Allah. Dan juga kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan kita takut akan hukuman dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam adalah agama yang sangat sempurna. Seorang Yahudi pernah bertanya kepada sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Seorang Yahudi bertanya, "Allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah." Wahai Salman, apakah benar nabi kalian mengajarkan segala sesuatu sampai tentang buang air kecil dan buang air besar? Maka dijawab oleh Salman, "Ajal, bala, benar. Nabi kami mengajarkan segala sesuatu. Hattal khira'ah, sampai terkait adab buang hajat. Nahana an nastaqbilal qiblah, Nabi kami melarang kami menghadap kiblat ketika buang air. Wa nahana an nastanjiya bil yamin, dan Nabi kami melarang kami untuk membasuh dengan menggunakan tangan kanan." Maka ma'asyiral muslimin, agama Islam mengatur seluk-beluk seorang muslim dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Maka ma'asyiral muslimin, ketika seorang muslim hidup di zaman sekarang, ketika dia menjumpai permasalahan yang besar, maka hendaklah dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada agama Islam. Karena agama Islam adalah agama yang sempurna, yang sudah mengatur segala macam jenis kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang sudah diatur oleh syariat agama Islam adalah bagaimana seorang muslim menyikapi pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Seorang muslim, bagaimana dia menghadapi pemimpin-pemimpin kaum muslimin di zaman sekarang. Maka agama Islam, ma'asyiral muslimin, sudah memberikan jalan yang terang benderang bagaimana hendaknya seorang muslim bersikap menghadapi pemimpin kaum muslimin. Maka pada kesempatan khutbah yang singkat ini, kita akan menyampaikan beberapa sikap seorang muslim terhadap pemimpin kaum muslimin yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, adalah hendaknya seorang muslim menghormati, memuliakan pemimpin kaum muslimin. Nabi kita tercinta, Sayyiduna Muhammad SAW, beliau bersabda, "Man akrama sultanallah, akramahullah." Barang siapa yang memuliakan pemimpin, maka Allah akan memuliakannya. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Memuliakan pemimpin adalah sikap seorang muslim yang sudah dituntunkan oleh Nabi SAW. Seorang ulama yang bernama Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah, beliau mengatakan, "La yazalun nasu bi khairin." Manusia akan senantiasa berada di atas kebaikan, ma'azzamu sultana wal ulama, selama mereka memuliakan pemimpin dan memuliakan para ulama. Maka ma'asyiral muslimin, sikap yang pertama, seorang muslim hendaklah dia menghormati, memuliakan pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Kemudian ma'asyiral muslimin,
Sikap yang kedua yang sudah diatur oleh agama Islam terkait pemimpin kaum muslimin adalah hendaklah seorang muslim ketika dia sudah memuliakan dan menghormati pemimpin kaum muslimin, hendaklah dia menahan lisannya dari mencela dan menghina pemimpin kaum muslimin. Nabi kita tercinta, beliau bersabda, "Man ahana sultanallah, ahanahullah." Barang siapa yang menghinakan pemimpin, maka Allah akan menghinakannya. Barang siapa yang mencaci maki pemimpin, maka Allah akan menghinakannya di dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Beliau saat itu sedang duduk di majelisnya pemimpin saat itu. Dan pemimpin tersebut sedang berkhutbah, sedang berpidato. Dan dia mendengar ada orang yang mengatakan, "Unzur ila amirana, unzur ila amirina yalbasu siyabal fusak." Lihatlah pemimpin kita sedang memakai pakaian kefasikan. Dia mencela pemimpin kaum muslimin. Maka Abu Bakrah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mendengar ucapan tersebut, berkata kepada orang tersebut, "Uskut, diam. Fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul." Karena aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahana sultanallah, ahanahullah." Barang siapa yang mencela, menghinakan pemimpin kaum muslimin, maka Allah akan menghinakannya. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Sikap yang kedua, yaitu hendaklah kita senantiasa menjaga agar kita tidak menghinakan pemimpin kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sikap yang ketiga, yaitu hendaklah seorang muslim mentaati pemimpin, mentaati penguasa selama perintah tersebut tidak berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Sebuah ayat yang sangat terang, yang menjelaskan kewajiban, menjelaskan perintah dari Allah untuk kita mentaati pemimpin kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Maka ma'asyiral muslimin, bagi orang yang mengaku muslim, bagi orang yang mengaku ahlu sunnah, inilah garis yang sudah diajarkan oleh agama kita. Bagaimana hendaknya kita mentaati pemimpin kaum muslimin selama perkara tersebut bukan perkara yang maksiat. Kemudian ada yang berkata, mentaati pemimpin kaum muslimin itu adalah untuk pemimpin yang dulu. Itu hanyalah untuk khulafaur rasyidin. Itu hanyalah untuk pemimpin-pemimpin yang soleh. Maka kita katakan tidak. Selama pemimpin tersebut masih seorang muslim dan selama perintahnya tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka wajib bagi seorang muslim untuk mentaati perintah pemimpin tersebut. Karena Rasul SAW sudah mengabarkan di dalam hadis beliau, "Sayakunu ba'di umara." Akan datang sepeninggalku pemimpin-pemimpin. Yahtaduna bi ghairi hudaya. Mereka akan mengambil petunjuk selain petunjukku. Wa yastannuna bi ghairi sunnati. Dan mereka akan mengambil sunnah selain sunnahku. Wa sayakumu fihim rijalun. Dan akan muncul pemimpin. Qulubuhum qulubus syayatin fi jusmaini insin. Dan akan muncul pemimpin, kata Nabi, yang mereka itu memiliki hati seperti hatinya syaitan, akan tetapi berada di jasad manusia. Pemimpin yang zalim, pemimpin yang berhati seperti hatinya syaitan dalam jasad manusia. Sahabat Huzaifah ibnul Yaman ketika mendengar hadis ini bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, fama asna'in adraktu dzalika, wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan ketika aku menjumpai pemimpin yang demikian?" Lihat ma'asyiral muslimin, wasiat Nabi ketika kita mendapati pemimpin yang demikian. Nabi SAW bersabda kepada Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Tasma' wa tuti", taat, dengar dan taat kepada pemimpin. "Wa in duriba dhahruka", meskipun punggungmu dipukul. "Wa ukhidha maluka", dan meskipun hartamu diambil. "Isma' wa ati", dengar dan taat. Maka ma'asyiral muslimin, orang yang mengaku muslim, inilah sunnah Nabi SAW ketika menghadapi pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang berhati syaitan dalam jasad-jasad manusia, tetap wajib kita taat dan mendengar kepada pemimpin tersebut selama perintahnya tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Sikap yang keempat yang harus dimiliki oleh seorang muslim, terutama orang-orang yang mengaku ahlus sunnah, hendaklah dia bersabar. Hendaklah dia bersabar atas kezaliman pemimpinnya.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Barang siapa yang melihat sesuatu yang dia benci dari pemimpinnya, maka hendaklah dia bersabar. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata mitatal jahiliyah. Karena barang siapa yang keluar dari jamaah kaum muslimin, meninggalkan ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin sejengkal saja, kemudian dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Hendaklah kita bersabar apabila menghadapi kezaliman-kezaliman pemimpin kaum muslimin. Dan kita tahu ma'asyiral muslimin, bahwasanya kezaliman pemimpin itu merupakan musibah. Dan musibah, kata para ulama, lawannya adalah dengan kesabaran. Maka ma'asyiral muslimin, sabar adalah senjata kita untuk menghadapi musibah, terutama kezaliman para pemimpin kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dan musibah ini ma'asyiral muslimin tidaklah lain dan tidaklah bukan disebabkan karena dosa-dosa kita sendiri. Adanya pemimpin yang zalim itu karena masyarakatnya zalim. Adanya pemimpin yang zalim karena masyarakatnya juga berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum." Tidaklah ada suatu musibah yang menimpa kalian melainkan disebabkan ulah tangan kalian sendiri. Maka ma'asyiral muslimin, Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami kuasakan orang yang zalim di atas orang yang zalim, akan disebabkan perbuatan yang sudah mereka lakukan. Maka ma'asyiral muslimin, kezaliman penguasa disebabkan kezaliman masyarakatnya. Dosa penguasa disebabkan karena kita yang tidak bisa meninggalkan dosa. Dan kezaliman yang harus kita tinggalkan yaitu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abul Izz Al-Hanafi rahimahullah, beliau mengatakan perkataan yang sangat indah yang menjadi pegangan kita. Beliau berkata, "Idza arada ar-ra'iyah an yatakhallasu min zulmi amiril zalim falyatruku zulma." Apabila masyarakat ingin terlepas dari kezaliman pemimpin yang zalim, maka mereka dulu yang harus meninggalkan kezaliman. Maka jangan berharap ma'asyiral muslimin kita mendapatkan pemimpin yang saleh seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Akan tetapi lihat keadaan kita sekarang. Begitu banyak masyarakat yang meremehkan sholat 5 waktu. Begitu banyak masyarakat yang masih berbuat kesyirikan. Maka jangan berharap Allah akan memunculkan pemimpin yang sesuai dengan keadaan kita. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Inilah sikap seorang muslim di dalam menghadapi pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin. Kemudian sikap seorang muslim terhadap pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang kelima, yaitu adalah hendaklah dia menasehati pemimpin kaum muslimin. Karena Rasul SAW bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat tersebut? Maka di antara yang disebutkan Nabi, li'aimmatil muslimin, untuk pemimpin kaum muslimin. Maka nasihat ini ma'asyiral muslimin adalah ibadah dan kita harus menasehati pemimpin kita. Namun ingat ma'asyiral muslimin, ibadah tidaklah diterima oleh Allah melainkan dengan harapan ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menasehati pemimpin kaum muslimin sudah dijelaskan oleh Rasul. Bagaimana caranya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man aroda an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasehati pemimpin, penguasa, maka tidak boleh dia menampakkan secara terang-terangan. Dia menampakkan di mimbar-mimbar. Dia menampakkan di pidato-pidato. Dia menampakkan di pinggir jalan. Tidak boleh. Dia menampakkan di medsos. Tidak boleh.
Maka kata Nabi SAW, falyakhuz biyadi, maka hendaklah dia ambil tangan pemimpin tersebut, fayakhluwa bihi, dan dia berduaan dengan pemimpin tersebut. Apabila nasihatnya diterima, maka dia sudah menyelesaikan kewajibannya, dan apabila tidak diterima, maka sudah selesai kewajiban yang dia lakukan. Apabila nasihatnya diterima, maka itulah yang kita harapkan. Maka ma'asyiral muslimin, sekali lagi menasehati pemimpin kaum muslimin harus sesuai dengan petunjuknya Nabi. Tidak boleh kita menyebarkan aib-aib pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan, laisa min manhajis salaf, bukanlah termasuk manhaj salaf at-tashhir bi'uyubil wulad, yaitu menyebarkan aib-aib penguasa, wa zikru zalika fil manabir, dan bukanlah termasuk manhaj salaf menyebut-nyebut kejelekan pemimpin kaum muslimin di mimbar-mimbar seperti ini. Maka ma'asyiral muslimin, sikap seorang muslim yang terakhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini, maka hendaklah kita mendoakan kebaikan bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Rasul SAW bersabda, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cinta kepada mereka, dan mereka pun cinta kepada kalian. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim, dan kalian wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Mereka mendoakan kalian dengan kebaikan, dan kalian pun mendoakan mereka dengan kebaikan. Kemudian ma'asyiral muslimin, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, beliau mengatakan, idza ra'aitar rajula yad'u ala sultanin fa'lam annahu sahibul hawa. Apabila engkau melihat ada laki-laki yang suka mendoakan kejelekan bagi pemimpin kaum muslimin, maka ketahuilah sejatinya dia adalah pengekor hawa nafsu, dia adalah pengikut hawa nafsu. Wa idza ra'aitar rajula yad'u li sultanin fa'lam annahu sahibus sunnah. Insyaallah, apabila engkau melihat ada laki-laki yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk pemimpin kaum muslimin, maka ketahuilah sejatinya orang tersebut adalah ahlus sunnah insyaallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keistiqomahan, memberikan kita kekuatan untuk senantiasa berpegang dengan manhaj salaf, untuk senantiasa berpegang dengan prinsip-prinsip Islam di dalam menyikapi setiap kejadian yang kita hadapi, terutama di zaman yang penuh fitnah ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan berikanlah mereka taufik dan hidayah untuk memimpin negara ini dengan kebaikan dan di atas sunnah Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.